Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan inovasi dan pengembangan produk Eco Cooling Pad. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nada Salma Salsabila. Perkenalkan, nama saya Cynthia Maulida. Saya Muhammad Pandu Surya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nova Robani. Selanjutnya di sini kami akan mempresentasikan bagaimana empathy map. Beberapa empathy map di sini yaitu ada goals. Goals kami itu mencari solusi perbandingan laptop efektif, yang tenang, tidak berisik, hemat energi, praktis atau anti ribet dan ramah lingkungan. Dan yang kedua itu ada say, apa yang mereka katakan, laptop ini cepat panas kalau dipakai lama, cooling PAD atau suaranya itu berisik banget, anti ribet dan gak perlu colok listrik, dan juga suka produk yang eco-friendly. Apa yang mereka pikirkan pasti lebih ke hemat energi kalau nggak pakai kipas. Juga laptopnya panas, bikin performa turun, solusi ada yang kurang nyaman. Dan dusnya itu apa yang mereka lakukan, kadang membiarkan laptop istirahat menggunakan cooling pada elektrik atau kipas di bawah laptop. Kadang menaruh laptop di atas buku atau tatakan kayu untuk sirkulasi udara. Dan feel-nya itu perasaan atau emosi yang mereka rasakan. Khawatir laptopnya itu cepat rusak atau performanya turun. Frustasi karena kipas pendingin berisik. Senang kalau ada udara yang sederhana, efektif, dan green. Penasaran dengan alternatif alami atau ramah lingkungan. Dan gains-nya itu manfaat yang mereka inginkan. Laptop tetap dingin, tanpa listrik, tanpa suara. Desain simpel dan estetis. Produk portable dan ringan. Bisa berkontribusi ke gaya hidup eco-friendly. Dan pains-nya itu masalah atau hambatan yang mereka alami, suara kipas mengganggu fokus. Permukaan cooling PAD konvensional tidak nyaman dan terlalu tinggi. Cooling PAD elektrik boros daya dan cepat rusak. Banyak juga produk di pasaran desain monoton dan kurang ramah lingkungan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengumpulan dan analisis data VOC yang dibagi 3 kolom, yaitu kutipan pengguna atau voice, catatan observasi, lalu di sini ada indikasi kebutuhan. Salah satu hasil yang kami temukan dari wawancara para penggunanya itu karena kami berinovasi untuk membuat cooling pad yang ramah lingkungan, mungkin para mahasiswa dan pekerja itu keluhannya itu cooling pad berisik, terus inginnya itu pendingin itu gak perlu colokan dan juga suka produk ramah lingkungan. Nah, setelah kami observasi gimana sih supaya memenuhi target apa yang pengguna atau konsumen butuhkan itu dengan cara hemat energi dan juga portable, tentunya tanpa adanya colokan atau listrik. Itu pun juga kita tidak menggunakan suara kipas. Kita tidak perlu adanya fitur kipas yang dimana untuk mendinginkan sebuah laptop, karena suara kipas itu dapat mengganggu kenyamanan bagi para penggunanya, sehingga dapat terganggunya fokus para pekerja dan juga mahasiswa. Dengan cara tren eco lifestyle, mahasiswa dan juga para pekerja ini bisa meningkat di kalangannya, karena mereka kan sukanya produk ramah lingkungan. Jadi ini tuh bisa sustainable gitu bagi semua kalangan, sehingga bisa juga menghemat efisiensi energi tanpa daya listrik. Selanjutnya di sini ada pengelompokan dan sintesis yang dibagi 3 kolom juga, yaitu kelompok kebutuhan, deskripsi, dan juga kategori, yang dimana kita membagi menjadi 3 bagian, ada efisiensi energi, kenyamanan, juga estetika dan portabilitas. Kalau untuk efisiensi energi itu tidak menggunakan listrik, menggunakan bahan alami penyerap panas. Kategorinya itu termasuk ke dalam fungsional dan sustainable, yang dimana berkelanjutan karena kita itu trennya ramah lingkungan dan juga eco-friendly.
Lalu di sini ada kenyamanan. Kenapa kenyamanan? Karena sesuai requestan yang sudah diwawancara oleh kami, itu cooling padnya tidak ingin berisik. Tentunya tidak menggunakan kipas yang dimana tidak akan panas di pangkuan dan juga ringan di bawah karena tidak menggunakan energi listrik juga. Ini termasuk ke dalam kategori emosional. Lalu ada estetika dan portabilitas yang dimana itu desain tipis, modern dan juga mudah dibawa. Karena kita targetnya itu mahasiswa dan juga para pekerja, sehingga desain juga diutamakan dan juga mudah dibawa agar bisa dipakai kemana-mana. Dan ini juga termasuk ke dalam estetika usability. Pada inti dari tahap 2 dan tahap 3, kita bisa mengetahui bahwa keinginan para pengguna yaitu mahasiswa dan juga para pekerja inginnya cooling pad yang tidak berisik, juga hemat energi, yang tidak menggunakan listrik karena tidak ingin adanya colokan pada kabel, lalu inginnya itu eco-friendly karena ingin ramah lingkungan dan juga sustainable. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sekarang kita masuk ke tahap 4, yaitu prioritas kebutuhan dengan menggunakan model Kano. Tahap ini bertujuan untuk memahami seberapa penting dan berpengaruh setiap fitur produk terhadap kepuasan pengguna. Jadi, bukan hanya sekadar tahu apa yang diinginkan konsumen, tapi juga bagaimana fitur itu mempengaruhi persepsi mereka terhadap produk kita. Kita bisa lihat di tabel ini ada 3 kolom utama, yaitu fitur, kategori Kano, dan implikasi desain. Pertama, fitur pendingin alami tanpa listrik masuk dalam kategori performance. Artinya, semakin baik fitur ini bekerja, semakin puas pengguna. Aplikasi desainnya itu menggunakan bahan penyerap panas alami seperti arang, bambu, kokopit, atau sekam. Jadi selain efisien juga ramah lingkungan. Kedua, fitur tidak menimbulkan suara bising, termasuk kategori atraktif. Ini adalah fitur yang tidak wajib, tapi kalau ada, pengguna akan sangat senang. Faktor ini menjadi nilai tambah dibanding cooling pad elektrik yang biasanya berisik. Ketiga, material eco-friendly masuk kategori must be. Ini artinya fitur ini wajib ada. Kalau tidak, pengguna bisa langsung merasa kecewa. Karena konsep produk kita menekankan ramah lingkungan, maka bahan yang dipakai harus alami, misalnya bambu atau karet daur ulang. Selanjutnya, desain ringan dan portable termasuk kategori performance juga. Semakin ringan dan mudah dibawa, semakin nyaman penggunanya. Bahan yang disarankan bisa berupa bambu, fresh, atau karet ringan. Dan terakhir, permukaan ergonomis dan tidak licin juga termasuk kategori performance. Artinya, hal ini langsung berpengaruh terhadap kepuasan pengguna, maka desain permukaan harus dibuat anti-slip supaya laptop tetap stabil dan aman saat digunakan. Jadi, secara keseluruhan, tahap ini membantu kita memetakan fitur mana yang menjadi keharusan, mana yang menjadi nilai tambah, dan mana yang meningkatkan kepuasan pengguna secara langsung. Lalu, selanjutnya kita masuk ke tahap 5, yaitu formulasi Customer Requirement Statement atau pernyataan kebutuhan pelanggan. Di tahap ini kita menerjemahkan hasil dari analisis model Kano tadi menjadi kalimat atau pernyataan yang menggambarkan secara jelas apa yang diinginkan pengguna dari produk kita. Pertama, pengguna ingin cooling pad yang dapat menurunkan suhu laptop secara efektif tanpa menggunakan listrik. Ini berhubungan langsung dengan fitur utama kita tadi, yaitu sistem pendingin alami. Kedua, cooling pad harus tidak menimbulkan suara bising. Supaya nyaman digunakan, ini mengenakan pengalaman pengguna yang tenang dan bebas dari gangguan. Ketiga, cooling pad harus memiliki desain yang ringan, tipis, dan mudah dibawa. Ini penting untuk mobilitas karena pengguna laptop biasanya aktif berpindah tempat, jadi desain harus praktis. Keempat, permukaan cooling pad harus stabil dan tidak licin agar laptop tetap aman saat digunakan di berbagai permukaan. Dari 4 poin ini bisa kita simpulkan bahwa pengguna menginginkan produk yang efisien, senyap, ramah lingkungan, praktis, dan aman. Jadi bukan hanya berfungsi sebagai pendingin, tapi juga memberi kenyamanan dan kepraktisan penggunaan sehari-hari. Dengan perumusan kebutuhan ini, tim desain dan produksi bisa punya acuan yang jelas saat mengembangkan produk. Jadi setiap fitur bukan hanya ide, tapi benar-benar solusi kebutuhan nyata pengguna.
keenam ada translasi ke critical to customer atau CTQ3. Di sini kami ada 4 driver. Driver pertama adalah efektivitas penyerapan panas. CTQ pertamanya yaitu penurunan suhu permukaan laptop dalam 30 derajat Celcius per 30 menit. Selanjutnya ada driver kedua yaitu desain pasif tanpa kipas. Strategi keduanya adalah level kebisingan operasional dalam dB harus 0. Selanjutnya ada driver 3 yaitu berat dan ketebalan material. Strategi tiganya adalah berat total produk dalam gram. Selanjutnya ada driver 4 material dan tekstur alas. Strategi 4-nya adalah koefisiensi gerakan permukaan minimum dalam mu 0,6. Selanjutnya ada tahap 7 yaitu formulasi spesifikasi critical to customer, yaitu merupakan keseluruhan proses dari proses pertama dari voice of customer hingga metode ukur atau definisi operasional. Yang pertama adalah saya ingin cooling pad tanpa listrik. Nah, kebutuhan teknisnya ada di desain pendinginan alami. Selanjutnya ada CTQ parameternya adalah konsumsi daya listrik. Target dan toleransinya adalah 0 watt. Selanjutnya ada metode ukurnya, observasi sistem pendingin tanpa komponen listrik. Selanjutnya ada saya tidak mau terganggu suara kipas. Kebutuhannya adalah kebisingan operasi. Selanjutnya ada CTQ parameternya adalah level kebisingan. Target dan toleransinya adalah kurang dari 30 dB atau setara dengan lingkungan tenang. Selanjutnya ada metode ukurnya dengan sound meter dari targetnya 1 meter jarak horizontal. Selanjutnya ada harus ringan biar gampang dibawa. Nah, kebutuhan teknisnya adalah berat dan dimensi. CTQ parameternya adalah berat total produknya. Selanjutnya target dan toleransinya adalah kurang dari 400 gram. Metode ukur atau definisi operasionalnya adalah dengan penimbangan dengan timbangan digital. Selanjutnya ada voice of customer terakhir, yaitu laptop harus tetap stabil di atasnya. Kebutuhan teknisnya adalah daya cengkram permukaan. Strategi parameternya adalah koefisiensi gerak permukaan. Target dan toleransinya yaitu mu kurang dari 0,6. Metode ukurnya adalah uji gesekan permukaan dengan pengukuran gaya minimum geser. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kurang dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.